ngalap barokah. Wan Aisyah radhiyallahu anha lan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah qadima teko sapa Zaid bin Harithah al-Madinata ing kota Madinah. Wa Rasulullahi lan utawi Rasulullah SAW iku fi baiti ing dalem omah ingsun. Fa'atahu nuli nekani hu ing Rasul, fa'atahu nuli nekani sapa Zaid bin Harisah hu ing Rasul. Faqara'a nuli dodok sapa Zaid bin Harisah al-baba ing lawang. Faqama nuli ngadeg ilaihi maring Zaid bin Harisah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jurru hale narik sapa Rasul thaubahu ing kelambine Zaid. Fa'tanaqahu nuli ngerangkul sapa Nabi. Fa'tanaqahu nuli ngerangkul sapa Nabi hu ing Zaid. Wa qabbalahu lan nyucup sapa Zaid hu ing Nabi. Sisi itu dhamirnya ya. Wa qabbalahu lan nyucup sapa Nabi itu ya. Wa qabbalahu lan nyucup sapa Nabi hu ing Zaid. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi di hadis ini juga disunahkan bahwasanya kalau teman sampean datang dari jauh bepergian ya, lama tidak bertemu, sunahkan sampean kalau dia datang sampean nyamperin. Kan kadang kalau loncengan itu ya, orang yang datang kan selain kan karo tojuk meloloh salam. Oh enggak, sunahnya sampean berdiri untuk menyambut kedatangannya. Teman datang. Hormat. Kemudian apa selanjutnya? Memeluknya. Mat, abid kok tak ketemu Mat. Pas menciumnya. Bisa keningnya. Oh, ini ada ya. Bisa kan ada cepiki, cepaka cepiki. Pipi. Cepak, cipika cipiki. Rasul melakukannya ya. Siap. Bisa batuknya bisa. Enggak. Semua kalau datang dari Surabaya atau lama. Iya. Iya tak. Nah, iya itu Siam itu boleh. Syaratnya yang datang bukan perempuan ya. Bukan mahram. Nanti Mbak Dinda datang dari Surabaya. Temennya Khairan cepika cepiki. Dipeluk dicipik cium. Di sini juga ada keterangan gini. Begitu juga amrad jamil. Apa amrad itu? Amrad itu orang laki yang ganteng. Saking kelewat gantengnya,
hampir kelihatan cantik. Itu amrat namanya. Saking gantengnya, Pak Huda saking gantengnya, saking kelewat ganteng sampai ya apa cantik gitu, kelihatan cantik. Alos tangan, alos. Takut apa jadi fitnah. Enggak ya enggak. Kalau di sini kan enggak begituan. Ya enggak. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Bidar qala dawuh lima ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW la tahkiranna ojo nyepeleaken temen sapa sira la tahkiranna ojo nyepeleaken temen sapa sira minal ma'rufi saking perkara bagus sayan ing suwi-wiji walau antalqa senajan yen to tetemu sapa sira akhahu ing dulur sira biwajkin kelawan wajah toli mehkan perkara baik walaupun remeh. Karena tidak ada perkara remeh di sisi Allah kecuali pasti mendapatkan balasan. Begitu juga dosa. Jangan sampai meremehkan dosa besar, dosa kecil. Karena tidak ada dosa kecil pun kecuali juga masuk perhitungan Allah. Siapa tahu amalan kecil itu yang membuat sampean masuk surga. Dan siapa tahu dosa kecil itu yang membuat sampean susah masuk neraka. Susah masuk surga. Ini saya ingat ada channel di Saudi itu namanya Khawatir. Itu saya ingat ada satu scene di situ mempertontonkan atau melihat bahayanya sampah plastik. Ada sapi, sapi. Ada sapi perutnya buncit terus. Pas dioperasi, ternyata di dalamnya ada sampah plastik menggulung jadi seperti bola. Ini gini, takutnya gini, si sapi ini nanti di akhirat itu nuntut orang yang buang sampah sembarangan. Akhirnya kemakan dia pas mati. Kok tumor, man? Takutnya kita buang sampah nih ke sungai. Takutnya sampah itu yang membuat kita repot masuk surga nanti. Karena dituntut. Kan bahaya. Ya juga ada amalan kecil yang bisa masukkan surga. Ingat saya cerita, kalau enggak salah ceritanya Imam Ghazali. Kalau pernah dengar. Jadi Imam Ghazali setelah meninggal itu, salah satu orang di zamannya mimpi ketemu Imam Ghazali dalam keadaan enak di surga. Dia pakai baju yang bagus, ditanya, ya Imam, sampai ini yang buat masuk surga apa sih? Apa karangan sampean yang banyak itu?
Kata beliau, enggak. Saya itu masuk surga sebab waktu saya ngarang kitab, ya, ada lalat makan ke tempat tinta. Jadi ketika ngarang kan pakai tinta tetul. Lah, ini apa jenis? Lalat lah.